Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk menjelaskan tugas saya, yaitu yang berjudul metode kias dan penerapannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pengertian dasar hukum dan penerapannya. Yang pertama itu adalah pengertiannya. Jadi kias itu secara etimologi adalah qadr atau ukuran, bandingan ya. Jadi secara terminologi kias itu menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ya ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Jadi kias itu memutuskan suatu perkara yang belum ada ketentuannya tetapi sudah ada dalam hukumnya. Misalnya seperti contoh mengkiaskan zakat fitrah. Zakat fitrah di Arab menggunakan gandum, sedangkan di Indonesia menggunakan beras. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga itu mencontohkannya menggunakan gandum, tidak menggunakan beras. Nah, dari itu kita meninjau dari pandangan yang luas, tidak hanya dari satu pandangan saja. Karena keadaan dan makanan pokok di Indonesia dan Arab itu berbeda. Kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, tentunya makanan pokok di Arab itu adalah gandum. Nah, jadi mengkiaskan itu seperti itu. Mencari jalan tengah-tengahnya tetapi tetap ada dasar hukumnya. Kemudian dasar hukum metode kias yang pertama dari Al-Quran yang tertulis dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, kepada Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, jadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwasanya kita sebagai orang beriman itu tentunya harus mentaati ya perintah Allah dan Rasul-Nya. Tetapi kita tidak lupa juga di sekeliling kita ada ulil amri. Ulil amri itu adalah pemimpin ya, pemimpin di sekeliling kita. Ya, nggak harus pemimpin yang besar-besar seperti gubernur, presiden, enggak. Seperti pemimpin keluarga, seperti seorang ayah. Itu jikalau seorang pemimpin keluarga mengeluarkan peraturan, maka kita harus menghargainya. Tetapi jika kita mengetahui peraturan yang dikeluarkan oleh ulil amri bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, maka kita tetap berpegang teguh dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, akal. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nasnya sebagai dasarnya. Ini sesuai dengan hukum telah ditetapkan berdasar nas karena ada persamaan ilatnya, diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan secara kias. Jadi kalau kita memutuskan suatu hukum, boleh kita menggunakan akal, tetapi ada beberapa kategori yang harus kita pahami sebelum memutuskan hukum menggunakan akal. Salah satunya adalah sebagai orang yang cerdas dalam memahami ilmu agama, ahli tafsir, dan ahli hadis. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis. Rasulullah mengkiaskan hutang kepada Allah dengan hutang pada manusia. Jika hutang kepada manusia wajib dibayar, tentulah hutang kepada Allah lebih utama harus dibayar. Dengan cara demikian seakan-akan Rasulullah SAW menggunakan kias aulawi. Jadi di sini Rasulullah mencontohkan kalau hutang kepada Allah itu harus diutamakan daripada hutang kepada manusia. Karena
Contohnya ketika kita sudah bernadar tetapi kita nggak melakukannya, maka kita harus memenuhi nadar itu. Kemudian yang terakhir, perbuatan sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan kias dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya, seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Jadi di sini para sahabat banyak sekali mengkiaskan suatu perkara hukum karena berbedanya masa dan berbedanya keadaan setelah Rasulullah wafat dan ketika Rasulullah masih dakwah. Kemudian penerapan metode kias, mengkiaskan sewa menyewa dengan jual beli. Kemudian mengkiaskan khiyar naqd dengan khiyar syart. Mengkiaskan ajir atau orang-orang menyewakan tenaganya dengan al-wakil bil urjah, orang yang diberikan wewenang dengan imbalan upah. Kemudian kias bunga bank terhadap praktik riba. Yang terakhir, kias dalam sistem pertukaran uang money changer. Baik teman-temanku semua, alhamdulillah setelah selesai. Semoga kalian semua paham apa yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.